terima kasih kepada sahabat-sahabat Bang Kismet, yaitu Bang Omai, Bang Rahman, Mbak Ika, dan Bang Raja, juga Bang Jepri dan Bang Panji. Adapun acara kita malam ini adalah saya ingin menayangkan perjumpaan antara Bang Egy Sujana dengan Bang Yahya Waloni. Ada percakapan mereka, ya tentunya percakapan yang positif ya. Mungkin saya memberikan kesempatan untuk teman-teman menanggapi video yang mereka bincang-bincang ini. Mungkin begitu video ini nanti saya akan coba sajikan beberapa cuplikan dari video ini. Mudah-mudahan dapat memotivasi kita, dapat bermanfaat dan juga dapat berguna kepada netizen ya. Bagaimana perbincangan mereka ya. Tentunya Yahya Waloni yang kita kenal dulu adalah seorang dari ajaran lain ya. Sekarang kita tahu bahwa dia sudah mualaf dan dia berjumpa dengan Bang Egy Sujana ya. Yang kita mungkin tidak asing lagi, dia seorang ahli ya. Terutama mungkin di bidang hukum ya. Mudah-mudahan perbincangan ini dapat kita memahami atau setidak-tidaknya ada manfaatnya buat kita semua. Oke, saya mulai ya dengan menyajikan video mereka. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi mengenai fakta, saya selalu mengatakan bahwa kami tidak pernah pindah agama. Kami tidak pernah menyangkali apa yang diajarkan oleh Yesus Hamasiah atau the Christ Jesus atau Yesus Kristus. Entah itu anggapan orang Kristen terhadap Isa Al-Masih, tapi sampai hari ini saya tidak pernah setuju bahwa Isa itu adalah Yesus. Karena Yesus itu adalah sosok Oke, saya potong saja bahwa Yahya Waloni mengatakan bahwa dia tidak setuju bahwa Isa adalah Yesus. Yesus adalah Isa. Bagaimana menurut pandangan Bang Panji tentang tanggapan Ustadz kita Yahya Waloni? Silakan Bang Panji. Oke, Kalau menurut Bang Panji gimana? Apakah setuju atau tidak? Tapi masalahnya ini kurang panjang, Bang Kismet, untuk mengambil kesimpulan terlalu pendek. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Lanjutkan dulu ya. Makhluk manusia yang dituhankan oleh agama Kristen, institusi Kristen. Sementara Isa Al-Masih itu adalah nabi yang sulit sekali untuk divisualisasikan, baik dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk lukisan foto. Kalau orang tahu kelihatannya kan Yesus itu gondrong gitu. Ya, makanya itu saya bilang. Dari pandangan logika, karena kita kalau bicara soal kebenaran agama itu, kita harus menempatkan agama itu sama dengan filsafat. Sama kita memahami sebuah filsafat, kita harus meletakkan dasar axiology, etika, logika, estetika. Secara logika kita harus pahami dulu bahwa Islam itu bukan agama yang baru. Islam itu bukan agama yang di bawah hanya khusus terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di zaman Nabi Muhammad. Sebelum datang Nabi kita Muhammad SAW, Islam itu sudah ada. Contoh pelaksanaan sholat. Oh, saya lihat. Halo, Bang Panji. Ya. Halo. Ya. Ya, nah ini tidak menjelaskan, belum ada penjelasan dari
Bang Yahya Waloni ya, kalau dilihat dari pembicaraannya tadi, bahwa kenapa dia mengatakan berbeda antara Yesus dengan Isa, dan dia tidak setuju bila Yesus sama dengan Isa. Kalau menurut Bang Panji gimana? Coba kira-kira. Iya, menurut saya sih iya memang seperti itu. Kenapa? Karena Isa itu tidak pernah dituhankan. Sedangkan Yesus Christ ini, semua umat Kristen menuhankan dia. Oh, begitu ya Bang Panji. Okay. Jadi untuk itu untuk sementara itu dulu. Ya, oke. Terima kasih Bang Panji. Okay. Bang Rahman, gimana Bang Rahman? Bang Rahman ini. Ini saya sambil juga nge-share ini ke grup. Halo Bang Rahman. Iya Bang Kismet. Ya, ya ini juga para teman-teman juga siap-siap untuk saya tanya gitu. Jadi saya kalau bisa jangan berulang-ulang saya memanggilnya. Nah ini Bang Rahman, bahwa Ustadz Yahya Waloni ini mengatakan bahwa dia tidak setuju bahwa Isa itu adalah Yesus. Yesus adalah Isa. Pandangan Bang Rahman bagaimana? Baik. Silakan. Untuk sementara saya sependapat dengan Bang Panji, Bang Kismet. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Bang Omay. Selamat malam Bang Omay. Ya, selamat malam. Gimana nih Bang Omay? Apa pandangan Bang Omay terhadap apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni, bahwa dia tidak setuju bahwa Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Bagaimana pandangan Bang Omay? Ya, bisa, boleh. Boleh ya? Ya, boleh. Oke. Terima kasih Bang Omay. Kalau Bang Raja gimana Bang Raja? Halo Bang Raja. Ya, saya setuju aja. Sebabnya kalau manusia jadi Tuhan, ya, menurut saya otaknya orang tuh perlu diperiksa otaknya, sehingga benar-benar berakal yang sehat gitu kan, berpikir yang sehat. Itu aja dari saya, sama aja nih dengan pendapat teman-teman yang lain. Oke, saya panggil lagi Bang Jeffrey. Selamat malam Bang Jeffrey. Ya, selamat malam Bang Kismet. Ya, ini tadi video tadi saya tampilkan dari pernyataan Yahya Waloni bahwa Yahya Waloni tidak setuju bahwa Yesus itu adalah Isa atau Isa itu adalah Yesus. Bagaimana pandangan Bang Jeffrey? Ya, dari segi pemahamannya ya, bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi dan Yesus adalah Tuhan, jelas di situ konteksnya jelas tidak sama. Tetapi kalau kita mengarah kepada oknum, jelas adalah oknum Yesus ini adalah Nabi Isa. Ya, karena satu sumber yang mengatakan bahwa Yesus yang Kristen katakan itu adalah anak dari Maryam, dan hanya satu manusia di muka bumi ini bernama Maryam, seorang perawan yang melahirkan seorang bayi yang bernama Yesua. Di dalam Islam disebut Nabi Isa, atau di dalam Kristen disebut Yesus. Jadi yang perlu diketahui bahwa kenapa Kristen ini menjadikan anak daripada Maryam ini sebagai Tuhan, karena tujuan didirikannya ya, dideklarasikan ya, ajaran Kristen ini memang bertujuan untuk menistakan dan menghina anak dari Bunda Maria atau Ibu Maria. Sebab memang bangsa Yunani ini sangat-sangat anti terhadap
ajaran para nabi, juga terhadap ajaran Yesus atau Nabi Isa, sehingga mereka membuat suatu kelicikan agar supaya mereka menyelidiki tentang sejarah Yesus atau Nabi Isa demi untuk menistakan. Itu ada beberapa bukti bahwa memang tujuan daripada Kristen ini mengambil oknum yang anak daripada Maryam dengan bertujuan menistakan, yaitu di dalam Bible pun mengatakan bahwa anak yang gondrong itu adalah manusia gondrong, laki-laki yang gondrong itu adalah laki-laki biadab. Nah, makanya mereka menciptakan sebuah gambar yang mana notabene gambar tersebut bukan adalah sosok oknum yang sebenarnya, tetapi tujuannya untuk agar supaya dapat menistakan. Terus mereka membuat ayat, kenapa mereka tidak menerima jika Yesus tidak disalib? Dan kenapa mereka bersikeras untuk ingin menyalib dan tidak menerima jika Yesus tidak disalib? Karena di dalam suatu keyakinan Yunani bahwa manusia yang disalib adalah manusia terkutuk. Itulah sasaran-sasaran bangsa Yunani menyusun strategi dan membentuk ajaran yang bernama Kristen untuk menistakan dan menghancurkan ajaran Nabi Isa, juga Nabi Musa. Begitu Bang Kismet. Jadi secara oknum, menurut saya itu sama. Tetapi tujuannya memang untuk menistakan. Namun jika pemahaman yang dikatakan bahwa Nabi Isa seorang Nabi dan Yesus adalah sebenarnya Tuhan, memang itu sangat jauh berbeda. Begitu Bang Kismet, makasih. Oke, terima kasih Bang Jepri atas pandangannya. Selanjutnya mungkin Ibu Ika ya. Assalamualaikum Bu Ika, selamat malam. Selamat malam Bu Ika. Oh, nggak ada ya Bu Ika ya. Lamaan gak ditegor. Iya kan tadi udah disampaikan satu-satu. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Nanti videonya saya lanjutkan kembali. Tentunya saya minta respon dari teman-teman ya. Saya bilang dari pandangan logika, karena kita kalau bicara soal kebenaran agama itu, kita harus menempatkan agama itu sama dengan filsafat, sama kita memahami sebuah filsafat, kita harus meletakkan dasar ekseleji, etika, logika, estetika. Secara logika kita harus pahami dulu bahwa Islam itu bukan agama yang baru. Islam itu bukan agama yang di bawah hanya khusus terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di zaman Nabi Muhammad. Sebelum datang Nabi kita Muhammad SAW, Islam itu sudah ada. Contoh pelaksanaan sholat. Oh, saya lihat di kitab Isa pun sholat ya? Sholat, semua sholat dalam Quran. Musa juga sholat. Bahkan sholat, doa apa itu, lupa saya. Ketika kita membacakan niat, kemudian kita doa, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa itu doa iftitah itu adalah sumbangsi dari pemikiran doa yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi rentetan sejarah inilah yang dan bahkan di kalimat penutup ya tahiyat ada salawat kepada Ibrahim. Nah, sanjungan kepada Ibrahim. Jadi rentetan agama inilah yang kemudian membuat saya tertarik, dan tidak ada satu kalimat pun di dalam Al-Quran bahwa Islam itu menghina Nabi Isa alaihissalam. Enggak. Sekalipun orang Kristen menganggap Yesus itu adalah Isa, tapi saya tidak sampai hari tidak menolak, tidak pernah menerima kalau Isa itu adalah Yesus. Yesus adalah Isa. Kenapa? Kalau kita terima Yesus itu adalah Isa, Isa adalah Yesus, saya suka berdebat dengan orang Kristen. Tapi dan satu catatan, orang Kristen jangan pernah mengakui nama Yesus itu dari mana? Bahasa Greek, Yunani. Dari mana sejarahnya? Ya itu kan dari peralihan satu mouth to mouth, bring to bring, ke otak, mulut ke mulut.
Kemudian Bible itu kan sudah diangkat hampir 400 tahun asal Masih sudah dimuliakan oleh Allah. Pengetahuan saya pernah debat juga dengan teolog ya. Bahkan dia dosen, bahkan rektor teologi Kristen di Batu Malang tahun 2004. Jadi awal Megawati lengser, masuknya SBY sebagai presiden. Periode pertama. Awal-awal 2000-an ya? Iya 2004. Jadi kurang lebih udah 20 tahun lebih. Gitu. Jadi pengetahuan saya kalimat Yesus itu hasil kongres, Pak. Di Efesus. Nisea. Nisea. Apa benar demikian? Oke, ada yang mau beri pandangan? Lebih bagus tidak mungkin satu persatu ya. Ternyata Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah hasil dari kongres. Kira-kira gimana pandangan sahabat-sahabat? Tapi ini live nggak? Ini live ini Gus. Wah, pandangan saya ya sudah barang tentu kan bahwa kita bisa membedakan persoalan nama ya dengan persoalan ketentuan yang dihasilkan dari konsili ke konsili. Ya, jadi jangan dicampurkan. Kalau persoalan nama itu hadisnya jelas ya, sering saya bacakan ya, bahwa hadis diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ahmad bin Hambal oleh An-Nawawi dalam Al-Adhkarun Nawawi halaman 94 menjadi jurisprudensi bahwa nama-nama Tuhan itu antara lain tersebut di dalam kitab-kitab Tuhan. Otomatis bahwa nama-nama utusan Tuhan termasuk di dalamnya juga, yaitu misalnya tentang Yesus atau Isa atau apalah Yasu begitu loh. Senyampang pengertiannya tidak berubah. Artinya kalau nabi ya nabi, kalau utusan ya utusan. Tidak pernah seorang nabi atau utusan itu menjadi Tuhan. Itu kan yang pertama persoalan sebutan. Kedua, mengenai dari konsili ke konsili itu memang sudah sering kita bahas bahwa misalnya konsili Nisea itu pertentangan antara kelompok yang menganggap bahwa Isa atau Yesus alaihi salam itu sebagai pure man dengan kelompok yang menganggap bahwa Yesus Isa alaihi salam itu adalah ada unsur keilahian. Akhirnya diputuskan kan karena ada campur tangan dari kekuasaan waktu itu, yaitu ada campur tangan dari kaisar dengan metode voting itu. Nah, jadi kalau saya melihat dari video singkat itu kayaknya siapapun yang di dalam video itu ya berusaha mencampur adukkan masalah sebutan dengan masalah hasil dari konsili ke konsili. Itu pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus Romli. Mungkin ada yang memberikan pandangan yang lain atau yang berbeda. Silakan. Ada teman-teman sebelum saya lanjutkan video ini, yaitu tentang pertemuan atau perbincangan ya yang positif antara Ustadz Yahya Waluni dengan abang kita, Abang Egy Sujana ya. Oke, berarti tidak ada ya, saya lanjutkan. Ini yang kedua apa pertanyaannya ini Bang Kismet? Tadi kan apakah benar Nabi Isa dengan Yesus sama apa tidak? Yang kedua apa ini? Yang kedua ini sepertinya begini, apakah benar Yesus ini yang dianggap sebagai Tuhan itu berdasarkan hasil kongres konsili? Nah, kan itu tadi ya. Bagaimana iya, itu benar. Ya. Jadi terciptanya Yesus sebagai Tuhan itu di Konsili Nisea.
Itu. Jadi ada dua tahapan itu dalam menciptakan Yesus sebagai Tuhan. Di Konsili Nicea tahun 325 dan di konsili ini yang menjadikan Yesus dan menjadikan Roh sebagai Tuhan. Maka terciptalah konsep yang disebut Tritunggal. Ya, penyusun konsep itu bernama Tertullianus. Itu benar itu. Gitu, Bang Kismet. Oke, terima kasih Bang Japri. Mungkin ada yang lain yang mau menanggapi video ini sebelum kita lanjutkan ke video berikutnya. Mungkin tidak ada ya. Oke, saya coba tampilkan videonya. Mungkin agak saya mundurkan dulu biar agak lebih paham. Mouth to mouth, bring to bring, ke otak, mulut ke mulut. Kemudian Bible itu kan sudah diangkat hampir 400 tahun Al-Masih sudah dimuliakan oleh Allah. Pengetahuan saya pernah debat juga dengan teolog ya. Bahkan dia dosen, bahkan rektor teologi Kristen di Batu Malang tahun 2004. Jadi awal Megawati lengser, masuknya SBY sebagai presiden. Periode pertama. Awal-awal 2000-an ya? Iya, 2004. Itu kurang lebih udah 20 tahun lebih. Gitu. Jadi pengetahuan saya kalimat Yesus itu hasil kongres, Pak. Iya, di Efesus. Iya, Nicea. Nicea. Apa benar demikian? Ya, ketika terjadi satu pertikaian antara gereja barat, Swiss, dan timur. Nah, itu saya pelajari serius itu. Iya, tapi dari konsili dari bapak gereja itu pernah sudah terjadi pertikaian, pembunuhan bahkan berdarah. Kemudian Kaisar Konstantin memihak kepada kaum Trinitarian. Trinitian ini adalah konsep Tritunggal, Katolik ya. Tritunggal yang sampai sekarang masih itu. Dulu masih satu hukum. Basis dari ajaran Katolik. Katolik. Karena dulu cuma satu hukum. Lawannya Protestan. Ya nanti itu abad ke-16, Pak Haji. Abad ke-16 baru dia pecah. Kalau yang tadi itu sebelum Masehi. Sebelum Masehi. 300-an. Iya. Jadi kalau nggak salah 325. 325 Konsili Nicea baru pecahlah itu. Saya belajar itu, Pak. Pecahlah pengakuan iman rasuli itu. Nah, jadi satu keganjilan yang hal yang sangat penting kita mesti pahami orang Kristen bahwa ketika dia dimuliakan, dia naik ke surga, itu pengakuan iman rasuli. Jadi tidak benar disalib, Pak ya? Nggak pernah terjadi. Kalau tapi kan pengetahuan umum Kristen tuh disalib. Iya, itu pengakuan itu Barat. Barat, karena aliran Barat ini yang paling kencang sekali untuk percaya kepada dan mempengaruhi banyak dunia ya. Iya, itu dia. Barat. Kemudian kalau memang Yesus itu, Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, atau dia juru selamat, dia diutus sebagai Tuhan, manusia yang menjelma menjadi Tuhan, atau Tuhan yang menjelma menjadi manusia, maka historik perjalanan penyaliban itu kan terjadi pertama di Yerusalem. Atau kalau kita bahasa orang awam, berarti kalau dia disalib itu siapa? Yudas. Kalau pengetahuan saya baca-baca buku itu Yudas. 65 sebelum Masehi, 6 sebelum Masehi sampai 65 sesudah Masehi, Romawi sudah menjajah Yerusalem. Nah, di situ ada eksekusi bagi penjahat-penjahat kelas berat itu dengan cara disalib. Jadi sebelum Al-Masih dianggap orang Kristen disalib, sudah ada 3 penjahat di situ yang sudah disalib di Bukit Golgota. Jadi bukan satu-satunya bukan asumsi kepada Isa ya? Bukan, makanya tempat itu disebut Golgota. Golgota itu adalah Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak arti Golgota. Iya, karena banyak orang yang sudah dieksekusi mati di situ. Itu jadi tradisi lah, Pak. Jadi tradisi. Di hukum itu adalah hukum Romawi. Nah, Al-Masih ini. Tapi kaitan dengan Yudas gimana tadi? Yudas itu bendaharanya waktu dia membawa Injil. Katanya kan bahasa Islam ya. Ya. Yesus diserupakan yang sebenarnya itu Yudas. Yesusnya sendiri yang dalam arti Nabi Isa diangkat oleh Allah. Diangkat, dimuliakan. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Karena Yahudi juga tahu itu. Kalau Yahudi tahu kenapa dia ikut melenceng, loh, di pengakuan Yahudi kan ada Adonai Yismor kami kolra, Yesemor et nafseta mi kolra, Adonai Yismor ka ufu kami atawiat olamin. Itu bahasanya Ibrani. Baru dia punya bahasa pengakuan. Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad.
Hikum mantakim dakhalaka Muhammadin. Artinya? Muhammad. Ya di tembok ratapan ketika dia berdoa, ketika dia memanjatkan meminta sesuatu kepada Allah, dia selalu menyebut nama Muhammad. Oke, kalau diputar seluruhnya bisa berakhir video kita. Ya, kan gitu Gus Romli. Ya. Jadi nampaknya ada dua yang bisa saya petik di situ, bahwa yang pertama Bang Egi mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Tapi jawaban tegasnya dari Yahya Waloni saya juga belum bisa memahami ya, belum bisa memaknainya. Tapi tidak ada salahnya nanti saya minta tanggapan teman-teman tentang apakah memang yang disalib itu Yudas pertama, kedua tentang pernyataan Yahya Waloni bahwa di tembok ratapan itu ada nama Muhammad. Ini baru pertama saya mendengar pernyataan ini ya, dari sebelumnya belum pernah saya mendengar. Tetapi Yahya Waloni mengatakan itu ada tulisan Muhammad. Ini bagaimana tanggapan dari teman-teman? Ada dua ya, kalau bisa memang dua ini diberikan tanggapan, gitu. Mungkin tidak ada salahnya Gus Romli menyampaikan lebih awal dulu. Silakan Gus. Ya, jadi saya mendengar sekilas dari video beliau berdua itu, memang ya seperti yang sudah kita pahami selama ini kan, bahwa di dalam Quran itu memang tidak disebutkan nama ya, tentang walakin syubbiha lahum, itu yang kita sebutkan itu tidak disebutkan ya namanya. Itu yang ada di dalam An-Nisa 157 sampai 159. Tetapi Profesor Egy Sujana kayaknya mengutip dari tafsir Ibnu Katsir ya, bahwa yang dimaksud oleh Quran surat An-Nisa 157 159 itu yang diserupakan itu walakin syubbiha lahum itu adalah Yudas ya, Yudas Iskariot begitu. Tetapi kayaknya Profesor Yahya Waloni tidak menyanggah, tidak membantah, walaupun tidak mengatakan dengan kata-kata yang menyetujui. Tetapi dari sikap itu kayaknya baik Prof. Egy Sujana maupun Prof. Yahya Waloni sepakat bahwa yang diserupakan itu menurut salah satu mufassir adalah Yudas Iskariot ya. Kedua, tentang orang Yahudi ketika berdoa ya, bahkan tadi sempat saya dengar bunyi semacam kredo ya, atau syahadat ya, atau ratapan ya di tembok suci itu dengan menyebut nama Muhammad. Bukan berarti bahwa nama Muhammad itu ada di tembok ratapan, tetapi dalam ratapan kaum Yahudi di tembok suci itu ada kata-kata sebutan memanggil-manggil nama Muhammad. Gitu loh. Ini yang baru saya dengar. Kalau yang lain dari perbincangan beliau berdua sudah sering kita dengar. Mungkin demikian. Tapi begini, dari perspektif keilmuan, bahwa tadi kita sempat membahas tentang ini, tentang Baginda Isa itu di dalam Quran surat Maryam ayat 30 ya, itu berbunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan ya. Jadi di sini berkata Isa alaihissalam, sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, utusan Allah. Nah ini jelas dia sebagai Abdullah, bukan sebagai
bagian dari Allah ya. Terus ataniyal kitab, dia Allah memberiku Alkitab, maksudnya Injil di sini. Dan waja'alani nabiyan, dan dia Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Ya, yang menjadi permasalahan di sini akhirnya tadi pembicaranya begini. Oh, jadi ketika ini kan kejadiannya Nabi Isa ketika di dalam buayan ini, di dalam gendongan itu, langsung bermukjizat bisa berkata-kata, saya ini Abdullah gitu loh, artinya saya ini Nabi Allah gitu loh. Dan dia Allah kalau dari sini kan fiilnya ini fiil masa lampau, dia Allah telah memberikan Injil. Nah ini tadi menjadi permasalahan. Oh jadi Injil itu diberikan secara gelondongan apa begitu? Nah, dan dia Allah menjadikan aku sebagai nabi. Nah akhirnya kata-kata ini menurut beberapa mufassir bahwa tidak selamanya fi'il masa lampau itu berarti kejadian yang sudah terjadi. Tetapi banyak ayat Quran, misalnya di surat Maryam 30-37 ini, ataniyal kitab itu memang fi'ilnya kata kerja masa lampau, tetapi kalau digunakan untuk perbuatan yang sudah pasti akan terjadi di masa datang, boleh digunakan kata kerja ini, gitu loh. Dan banyak ayat seperti ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Quran Quran mana Quran surat tentang inilah, tentang salisu salasah itu tadi. Quran surat apa itu? Surat Maryam juga kalau tidak salah, bahwa kafirlah orang yang berkata Allah itu salisu salasah. Sebentar saya cari itu. Jadi pengertiannya begini. Apakah benar kata-kata frase salisu salasa itu diartikan kafirlah orang yang berkata bahwa di Quran surat Al-Maidah ayat 72 sampai 73. Jadi begini. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasatin. Jadi sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah, kalau dalam terjemahan yang sudah beredar ya, Allah adalah salah satu dari yang tiga. Nah, tetapi kalau kita maknai perkata ya, itu perkata ini bukan permaksud ya. Sesungguhnya sangat kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Allah itu salisuh ya, yang ketiga salasatin, dari ketiga-tiganya. Begitu sebetulnya yang pas secara kalimat atau secara kata. Jadi kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu yang ketiga dari ketiga-tiganya. Maksudnya apa? Maksudnya kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari kesatuan yang terdiri dari tiga unsur. Itu loh maksudnya. Jadi kenapa di dalam terjemahannya itu disebutkan salah satu dari yang tiga, itu untuk memudahkan pemahaman agar Quran itu mudah dipahami oleh semua kalangan. Ini sekedar tambahan, tetapi kembali lagi bahwa tadi sebetulnya dari profesor berdua itu sudah sering kita dengar dan sudah sering kita bahas, tetapi yang baru seperti yang Abang Kismet sampaikan, saya juga baru juga mendengar bahwa ternyata kaum Yahudi itu dalam ratapan doanya di tembok suci itu ya, menyebut-nyebut bahkan insya Allah memanggil-manggil nama Muhammad begitu. Itu baru. Akan lebih elok mungkin
videonya agak dipanjangkan, mungkin nanti disampaikan oleh beliau berdua, terutama oleh Profesor Yahya Wahluni itu literaturnya atau referensinya kalau disebutkan bisa kita lacak begitu loh. Tapi itu bagus sekali. Saya sangat berterima kasih terhadap informasi-informasi yang inovatif dan mendidik ya, edukatif juga. Di samping metodenya bisa induktif maupun deduktif. Begitu Abang Kismet, bisa menjadi serius ini karena profesor berdua itu kan serius itu. Iya, betul. Yang lain, ya. Betul, Gus Romli. Kita mungkin untuk sesi ini kita serius ya. Memang ya begini Gus Romli, memang saya sendiri memang secara pribadi tidak mempelajari video ini ya. Jadi saya cuman mau memberikan potongan-potongan video secara mendadak. Jadi memang video ini juga tidak pernah saya pelajari. Ini juga tadi sore atau tadi malam yang saya baru buat. Ini menarik sekali perbincangan antara Ustaz Yahya Wahluni dengan Profesor Dr. Egy Sujana ini. Jadi tidak ada salahnya kita mengulang-ulang perbincangan mereka dan mungkin memberikan edukasi bagi kita ya, apa pandangan-pandangan mereka terhadap tentunya antara ketuhanan ketuhanan Yesus yang dianggap oleh orang Kristen dan Isa adalah sebagai nabi bagi orang Islam gitu. Oke, mungkin ada tanggapan yang lain, Bang Panji atau Bang Jepri atau Bang Rahman atau Bang Omai, silakan, ataupun mau dikoreksi atau menambahkan pernyataan Gus Romli, silakan. Sebelum saya lanjutkan, berarti nggak ada tanggapan ya. Oke, saya lanjutkan video selanjutnya ya. Di pengakuan Yahudi kan ada Adonai Yismor kami kolra, Yesemor et nafseta mikolra, Adonai Yismor ka ufu kami atawiat olamin. Itu bahasanya Ibrani. Ibrani. Baru dia punya bahasa pengakuan. Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Hikum mantakim dakholaka Muhammadin. Artinya? Muhammad. Ya di Demokrat Ratapan ketika dia berdoa, ketika dia memanjatkan meminta sesuatu kepada Allah, dia selalu menyebut nama Muhammad. Kenapa ya? Ya sampai Kan hari ini. belum diketahui saat itu Muhammad. Masya Allah. Bahkan belum lahir. Masya Allah. Jangankan Rasulullah belum lahir pun Isa sudah tahu. Contoh? Isa belum lahir pun nama Muhammad sudah ada. Di dalam Quran surah As-Saff ayat 6 itu, Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Hikum mantakim dakholaka Muhammadin. Artinya? Muhammad. Ya di Demokrat Ratapan ketika dia berdoa, ketika dia memanjatkan meminta sesuatu kepada Allah, dia selalu menyebut nama Muhammad. Kenapa ya? Ya sampai Kan hari ini. belum diketahui saat itu Muhammad. Masya Allah. Bahkan belum lahir. Masya Allah. Jangankan Rasulullah belum lahir pun Isa sudah tahu. Contoh? Di dalam Quran surah As-Saff ayat 6 itu. Oke, dia Bang Yahya Wahluni, Ustaz Yahya Wahluni tadi mengatakan ada di surat As-Saff ayat 6 ya tadi ya, enggak salah. Iya, Bang Panji, Bang Rahman, Bang Jepri. Halo? Terus Iya, Abang. iya, Bang Kismet. Hah? Terus. Iya, Gus ya. Itu di dalam frasenya terkenal. Min ba'dihi ismuhu Ahmad, ya kan? Jadi itu akan ada nabi setelahku, yaitu namanya Ahmad, ya kan? Kenapa disebut Muhammad? Karena ada hadis ya, nama aku ini adalah Ahmad, aku ini adalah Muhammad, aku ini adalah Mahi, aku ini adalah Hashir. Jadi nama Ahmad, Muhammad, yang lain itu merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Itu betul profesor tadi itu, Profesor Yahya Wahluni itu bagus sekali. Cuma kalau nanti ada referensinya, apakah beliau itu tadi dalam bahasa Ibrani itu
mensipir dari Quran surat As-Saff itu bahwa imba'dismuhu Ahmad itu, sehingga tadi akan ada semacam kayak kalimat tauhid itu, Elohenu ahad, Elohenu wahid, begitu itu kan, itu kalimat tauhid dalam kita, tauhid semacam asyhadu an la ilaha illallah, itu kan pengakuan terhadap keesaan Allah. Tetapi disambung dalam bahasa Ibrani tadi tentang Muhammad itu, apakah itu merupakan rangkaian kalimat tauhid, tauhidullah dan tauhid Rasul, tetapi yang jelas beliaunya itu mensipir ya dari Quran surat As-Saff, terutama tentang frase min ba'dis muhu Ahmad. Begitu ya Bang Ismet. Saya cari dulu, ada satu hadis yang menyatakan bahwa Baginda Isa itu atau Baginda Muhammad itu orang yang paling dekat ya di antara keduanya itu, dan bahkan Baginda Muhammad SAW itu sempat menyebutkan ciri-cirinya. Baginda Isa alaihissalam itu orangnya tinggi begini, terus parasnya begini, terus kayak ada bekas air menetes. Ada, saya cari itu. Jadi hadis itu menunjukkan betapa beliau berdua itu sudah saling mengenal, sudah saling akrab. Bahkan ada dalam hadis itu tidak ada antara Isa dan aku tidak ada seorang nabi, ada begitunya. Nanti terus saja saya sambil mencari itu. Oke, mungkin ada tanggapan dari yang lain tentang surat As-Saff ini yang disampaikan. Ini memang kajian serius ini, Pak. Iya, ini serius ini, Gus. Iya. Enggak apa-apa, saya cari dulu. Tenang aja. Gimana Bang Panji atau Bang Rahman atau Bang Jepri? Apa yang disampaikan oleh itu kan jelas di dalam As-Saff itu, Bang Kismet itu. Dan itulah yang dihilangkan oleh kaum-kaum yang merubah tangannya ya dari kitab Taurat juga kitab Injil gitu. Itu dihilangkan. Tapi kalau nggak salah dalam pernah saya mendengarkan penjelasan bahwa itu ada di kitab Barnabas. Makanya Barnabas itu sangat disembunyikan oleh mereka itu, dihancurkan. Tetapi kalau di dalam Al-Quran jelas itu apa yang dia katakan Nabi Isa mengenai ajarannya dalam Injil itu jelas di As-Saff itu mengatakan nama Ahmad itu. Oke. Saya lihat terjemahannya. Ada yang lain Bang Jepri? Saya baca terjemahannya apa tidak, Bang Kismet? Boleh Bang Jepri dibacakan. Oh iya, jadi terjemahan di As-Saff ayat 6 ini mengatakan, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Jadi memang yang tersebar di dalam fitnahan mereka bahwa Nabi Muhammad itu adalah tukang sihir. Begitu Bang Kismet. Nah, mengenai tadi di tembok ratapan itu memang kita gampang melihat video-video mereka jika berdoa di tembok ratapan itu menyebut memang nama Ahmad. Jadi benar apa yang dikatakan Pak ini siapa? Gus Romli. Si Bu Yahya Waloni. Yahya Waloni gitu Bang Kismet ya. Oke. Makasih Bang Kismet. Oke, terima kasih. Ini ketemu Bang. Oh, ketemu ya Gus Romli. Jadi begini. Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal ya, juga
juga dalam riwayat Abu Dawud, juga dalam riwayat Ibnu Hibban ya. Nomor hadisnya menurut Abu Dawud 4324 ya. Bahkan ya hadis yang akan saya bacakan ini disahihkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, yang punya kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ya, di juz 6 halaman 493 ya. Hadisnya berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi laisa baini wa bainahu nabiyyun, yakni Isa ya. Tidak ada antara aku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia, yaitu Isa bin Maryam Al-Masih alaihi salam, seorang nabi. Jadi tidak ada jaraknya antara baginda Isa dengan baginda Muhammad SAW, tidak ada nabi. Dan wa innahu, dan sesungguhnya dia Isa nazilun, pasti akan turun. Fa idza ra'aitumuhu, dan bila panjenengan semua melihatnya, fa'arifuhu, maka ketahuilah dia, punya di sini dia adalah rojulun, seorang laki-laki marbu'un ya, ini yang tingginya sedang ya kan. Ini menunjukkan bahwa beliau itu sudah saling kenal ya. Ilal khumratih wal bayadih, jadi agak merah ke putih-putihan gitu loh. Baina mumassarataini, antara antara apa ini? Antara dua pakaian ya, yang agak kuning gitu. Ka'anna ra'sahu yaqturuh, bahkan seakan-akan di roksa itu, di kepala beliau itu meneteskan air, jadi selalu kayak basah dan segar gitu loh. Ka'anna roksahu yaqturuh wa illam yudalun ya, walaupun tidak basah ya kan. Fayuqatilun nas alal Islam ya, lalu ia baginda Isa alaihissalam memerangi manusia agar masuk Islam. Ini loh. Jadi nanti Nabi Isa itu sebagai umat Islam. Bahkan menurut siapa ya? Menurut As-Sawi atau menurut siapa? Beliau itu nanti sebagai wali. Jadi pengertian wali khatam itu kepada baginda Isa adalah wali yang terakhir gitu loh. Jadi pengertian khatam itu ada 3 khatam. Khatamul wilayah, khatmul wilayah pengertiannya wali tertinggi ya. Itu dimiliki oleh Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Khatmul wilayah dalam pengertian waktu, yaitu seorang wali yang terakhir munculnya di bumi, yaitu dimiliki oleh baginda Isa bin Maryam alaihi salam ini gitu loh. Ya, terus saya lanjutkan ya. Fayadhuku as-salib ya, akan menghancurkan salib-salib. Wa yaqtulul hinzira, membunuh babi-babi. Wa yad'ul jizyah, membebaskan jizyah atau tidak menerima jizyah, tetapi mengharuskan seseorang itu masuk Islam gitu loh. Karena sebelum ini dalam aturan dakwah itu, kalau mau ghazwah atau peperangan itu kan kita memberikan woro-woro gitu, walu-walu, hei umat yang akan kami ini mau mendakwahkan Islam, silakan sampean memilih apakah sampean masuk Islam
atau sampean membayar jizyah atau upeti sebagai tanda takluk untuk menerima keamanan, disebut dengan mustakmin, ya kan. Nah, atau sampean kita berperang, kan begitu. Nah, di saat baginda Wali Isa ini turun, nanti tidak menerima lagi jizyah, pilihannya antara masuk Islam atau diperangi, gitu loh maksudnya ini. Saya teruskan ya. Wa yuhlikullahu fi zamanihi al-milal kullaha illal Islam, ini sudah jelas ini. Dan pada masanya Allah menghancurkan agama-agama seluruhnya kecuali al-Islam. Nah, itu kecuali agama Islam, ya. Wa yuhlikul masih ad-dajjal. Nah, ini lagi. Dan Isa al-Masih itu membunuh al-Masih ad-Dajjal. Jadi ini ada frase yang berkata al-Masih membunuh al-Masih. Ya, ini maksudnya. Al-Masih Isa bin Maryam itu membunuh al-Masih ad-Dajjal, gitu kan? Nah, di sini terus fayamkutu fil ardi arba'ina sanatan. Nah, dan ini lalu baginda Isa tinggal atau menguasai di bumi ini selama 40 tahun. Ini yang membantah, salah satunya hadis yang membantah bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu bukan al-Masih, karena beliau wafat tidak pernah berkuasa, begitu loh. Summa yutawaffa fa yusalli alaihil muslimun. Dan kemudian dia Isa al-Masih bin Maryam itu wafat, lalu kaum muslimin mensolatinya. Ini kan, ini banyak bukti yang kita terima dari hadis ini, bahwa pertama, paling tidak antara baginda Nabi dengan baginda Rasulullah SAW, antara baginda Isa dengan baginda Nabi SAW adalah saling mengenal, saling paham, bahkan dalam tanda kutip sebetulnya saling akrab. Itu sebetulnya tidak hanya kepada beliau berdua saja, di antara 124.000 Nabi Rasul itu sudah saling mengenal, kan, di alamnya, begitu. Kayak hadis yang sering saya baca itu, bahwa baginda Adam sudah mengenal baginda Nabi, dalam tiang-tiang arsy ada tulisan termaktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kan. Sehingga ya itulah, sementara itu mungkin keterangannya nanti ditambah yang lain nanti. Oke, terima kasih Gus Romli. Mungkin ada yang mau menambahkan tentang penafsiran dari Quran surat As-Saff ayat 6 seperti yang disampaikan Ustadz Yahya Waloni. Ada kira-kira? Ya, itu sebenarnya kalau operasinya ada di dalam Yohanes 14 itu semuanya menceritakan tentang nubuat Yesus kepada Nabi Muhammad. Cuman mereka memang sedikit agak merubahnya, yang menghilangkan nama Ahmad di situ, seperti yang kita jelaskan tadi. Dan apa yang dijelaskan Nabi Isa dalam Al-Quran. Itu di kitab Yohanes 14 sampai 20 kalau nggak salah, itu semuanya menceritakan tentang nubuatan Nabi Muhammad itu. Kalau bisa ditampilkan silakan ditampilkan, tapi sekedar informasi bahwa nubuatan tentang Nabi Muhammad yang dinubuatkan oleh Nabi Isa itu atau Yesus itu ada di dalam kitab di kitab Yohanes ayat 14 sampai 20. Semuanya itu bercerita tentang nubuatan Yesus kepada Nabi Muhammad. Ya. Begitu Pak Bang Ismet, silakan. Makasih. Ya, jadi saya tambahi Jeffrey Benjamin ya. Ayat berapa? Saya tambahi beliaunya begini. Dalam ini saya bongkar-bongkar itu tertutup di mana? Ada dua buku yang tebal itu tentang nubuatan baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Zoroaster, dalam kitab Weda ya, dalam kitab Taurat ya, dalam kitab Injil, begitu loh. Itu bukunya hijau tapi mana itu. Tapi yang jelas begini ya, bahwa nubuatan kalau suara saya bengung dibilang ya, saya mohon izin paling enggak ini 3 menit lah. Bahwa nubuatan tentang nuzulnya, akan datangnya baginda Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir oleh baginda Isa al-Masih
Yesus ibn Maryam alaihi salam, sejalan seperti yang diinformasikan Quran surat As-Saff itu dengan frase mim ba'dismuhu Ahmad itu sebetulnya termaktub di dalam pertama di dalam Yohanes pasal 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa nubuatan dari Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 20, nubuatan yang dimaksud adalah yang pertama, ada frase dari antara saudara mereka. Ini merujuk kepada keturunan Sayyidina Ismail, ya. Karena saudara mereka kan. Bulan berapa Gus? Coba Gus. Kenapa? Kita lacak yang Gus Rumli bilang ulangan ya. Oh iya, Ulangan 18 anu aja. Karena masih banyak yang saya simpulkan ayat-ayatnya, dilacak nanti saja ya. Oh, boleh kan? Ya. Banyak ini ayatnya. Okay. Jadi Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 20 di sana itu ada frase antara lain dari antara saudara mereka. Jadi yang dimaksud ini adalah saudaranya Ishak, yaitu dari keturunan Ismail, ya. Itu. Dua, ada frase sama seperti engkau, Musa maksudnya. Bahwa nabi terakhir itu nanti sama seperti Musa, sama seperti engkau. Salah satu tandanya antara Musa dan Muhammad SAW itu sama-sama dilahirkan secara wajar dari seorang ayah dan ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, antara Musa alaihissalam dengan Muhammad SAW meninggal dan dikuburkan secara wajar, ya kan? Yang ketiga, antara keduanya menikah dengan wanita dan dikaruniai anak keturunan, ya kan? Selanjutnya di antara keduanya lahir dan wafat di luar Filistin atau Palestina atau Yerusalem, ya. Yang selanjutnya di antara keduanya memberikan perintah dan teladan kepada umatnya untuk melawan musuh-musuhnya dengan pedang atau dengan kekuasaan, tidak memberikan pipi kanan dan pipi kirinya untuk ditampar. Itu loh maksudnya. Selanjutnya di antara keduanya membawa hukum syariat. Jadi tidak meneruskan bahkan tidak merubah satu iota pun dari Taurat, ya kan? Jadi antara Taurat dan Al-Qur'an itu sama-sama membawa syariat. Selanjutnya di antara keduanya pada awal kenabiannya ditolak oleh umatnya, tetapi kemudian berhasil diterima umatnya sebagai pemimpin mereka secara turun-temurun. Ini dialami cuma oleh baginda Musa dan baginda Muhammad SAW. Selanjutnya persamaannya di antara keduanya, penulisan wahyu atau kitab sucinya dilakukan semasa hidupnya. Ini kan lain dengan yang dimaksud dengan 4 Bibel kanonik itu panjang permasalahan itu. Selanjutnya di antara Musa dan Muhammad SAW tidak pernah dikhianati oleh murid-murid pilihannya, ya kan? Selanjutnya di dalam di dalam Yohanes 16 ayat 12 itu disebutkan nubuat dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya titik. Maksudnya nabi yang akan datang itu harus mengatakan segala yang diperintahkan Allah atau Tuhan. Nubuat ini tidak bisa dipenuhi oleh baginda Yesus alaihissalam karena dia telah mengakui dengan jujur bahwa masih banyak hal yang belum disampaikan kepada para muridnya. Silakan dibaca di Yohanes pasal 16 ayat 12. Selanjutnya, nabi terakhir itu yaitu baginda Muhammad SAW bukan dari Bani Israel karena Tuhan telah menutup nabi-nabi yang seperti Musa. Silakan dibaca di Ulangan pasal 34 ayat 10. Lalu kerajaan Allah akan diserahkan kepada bangsa lain, yaitu bukan bangsa Bani Israel kan. Silakan dibaca di dalam Kejadian pasal 49 ayat 10 dan juga di Matius pasal 21 ayat 42-43. Nah,
Selanjutnya, bangsa yang lain itu dalam kitab Yesaya disebut-sebut sebagai bangsa Arabia, bukan bangsa keturunan Bani Israel. Jadi di Yesaya pasal 21 ayat 13 berbunyi begini, ucapan ilahi terhadap Arabia atau the burden upon Arabia, ya kan? Di Yesaya pasal 21 ayat 13. Selanjutnya 2 menit lagi, enggak apa-apa ini karena terlalu serius ini. Selanjutnya tentang tadi dari saudaramu, bukan dari keturunan Bani Israel. Maksudnya dari keturunan Ismail atau Bani Ismail, ya kan? Tentang Ismail ini yang pertama di dalam Kejadian pasal 16 ayat 3 menyebutkan bahwa Hagar atau Hajar, ya, ibunda Nabi Ismail itu leluhur bangsa Arabia, adalah istri Abraham yang sah. Nah, ini yang sah juga loh. Selanjutnya di 1 Tawarikh pasal 1 ayat 28 disebutkan Ismail adalah anak Abraham yang sah. Ini yang sah juga loh. Selanjutnya di dalam Kejadian pasal 60 ayat 10 disebutkan sebelum melahirkan Ismail, Tuhan berjanji kepada Hagar atau Siti Hajar, ya, bahwa Tuhan akan menjadikannya banyak keturunan sehingga tak dapat dihitung, keturunan Bani Ismail maksudnya. Selanjutnya di dalam Kejadian pasal 16 ayat 11 disebutkan sebelum terlahir ke dunia, Tuhan telah bernubuat tentang kelahirannya. Maksudnya kelahiran Ismail ini. Sekaligus memberikan sebuah nama Ismail yang berarti Tuhan telah mendengar. Ismail, kan begitu. Isma dengarkan, Yil artinya didengarkan oleh Tuhan, itu kan. Selanjutnya di dalam Kejadian pasal 17 ayat 20 dan pasal 21 ayat 13 dan pasal 21 ayat 18 disebutkan kemudian Tuhan berjanji dan bernubuat bahwa Ismail yang diberkati Tuhan maksudnya, akan menurunkan 12 raja dan akan dijadikan bangsa yang besar. Nah, selanjutnya di dalam Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai 7 disebutkan nubuat Nabi Daud tentang kota Bakkah. Di sini tertulis Bakkah, artinya Makkah, ya kan? Yang bermata air Zam-Zam, tempat dibangunnya Ka'bah atau Bait Allah sebagai pusat ziarah manusia. Itu kan jelas ini. Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai 7. Selanjutnya di Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 8, tenang aja. Nubuatan Yesaya tentang Ka'bah atau Baitullah atau Bait Allah dan ibadah haji. Silakan dibaca di Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 8. Selanjutnya di Yeremia pasal 28 ayat 9 menjelaskan tentang nubuatan tentang nabi yang membawa damai. Damai itu padanan katanya adalah salam atau Islam, ya kan? Aslim taslam itu. Nubuat Nabi Yeremia ini tidak bisa digenapi oleh baginda Yesus alaihissalam karena Yesus mengaku dalam Alkitab bahwa baginda Yesus datang bukan untuk membawa damai di atas bumi, melainkan membawa pedang, ya. Silakan dibaca di Matius pasal 10 ayat 34 sampai 36. Juga di Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53 disebutkan Yesus juga datang dengan misi menebar pertentangan. Jadi nabi yang dinubuatkan tersebut haruslah nabi yang membawa perdamaian. Damai dalam bahasa Inggris berarti peace, sedangkan dalam bahasa Arab berarti Islam atau assalam. Dalam bahasa Madura disebut selamat. Bahkan sering kita mengadakan selamatan sebagai ungkapan rasa syukur, kan. Jadi nabi tersebut harus membawa ajaran damai atau peace atau Islam atau selamat. Selanjutnya, masih banyak ini, dilanjutkan yang lain, wis. Masih banyak ini, ada banyak sekali.
ayat-ayatnya tentang nubuatan Nabi terakhir itu memang satu-satunya merujuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW saja, bukan terhadap baginda Yesus, apalagi terhadap baginda Musa atau yang lain. Tinggal banyak, apa nanti dilanjutkan ya? Iya, sudah sangat jelas sebenarnya beberapa ayat yang disampaikan oleh Gus Romli itu sudah sangat jelas bahwa memang kitab sebelumnya ini sudah ada menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Sesuai apa yang dikatakan Nabi Isa dalam Al-Quran di dalam surat As-Saff ayat 6 itu. Udah jelas itu. Iya. Sebetulnya masih banyak ayatnya. Nanti kalau ada waktu tak baca lagi. Monggo yang lain dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus Ramli? Yang lain juga semua, Bang Jepri, Bang Kismet. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat saja, Pak. Iya, alhamdulillah. Abah Gus. Oke. Alfat ya. Ya. Oke ya, Bang Alfat menyimak aja dulu. Nanti nanti bisa ditanggapi. Saya ingin juga mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waluni ya, terkait memang tentang surat As-Saff ayat 6 ini ya. Lebih baik saya ulang kembali untuk menyegarkan pikiran kita tentang video yang saya sajikan ini. Ini kan bahasa Islam ya. Ya. Yesus Diserupakan. iya, yang sebenarnya itu Yudas. Yesusnya sendiri yang dalam arti Nabi Isa diangkat oleh Allah. Diangkat, dimuliakan. Itu yang benar ya? Iya, itu yang benar. Karena Yahudi juga tahu itu. Kalau Yahudi tahu kenapa dia ikut melenceng, Bro? Loh, di pengakuan Yahudi kan ada Adonai Yismor kami kolra, Yesemor et nafseta mikolra, Adonai Yismor ka ufu'e kami atawiat olamin. Itu bahasanya Ibrani. Ibrani. Baru dia punya bahasa pengakuan. Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Hikum mantakim dakholaka Muhammadin. Artinya? Muhammad. Ya di Tembok Ratapan ketika dia berdoa, ketika dia meminta sesuatu kepada Allah, dia selalu menyebut nama Muhammad. Kenapa ya? Ya sampai Kan hari ini. belum diketahui saat itu Muhammad. Masya Allah. Bahkan belum lahir. Masya Allah. Jangankan Rasulullah belum lahir pun Isa sudah tahu. Contoh? Di dalam Quran surah As-Saff ayat 6 itu. Itulah tadi pernyataan dari Ustaz Yahya Waluni. Katanya ada di surat As-Saff ayat 6. Oke, saya membacakan tafsirannya ya, tentang Quran surat As-Saff ayat 6. Jadi ayat ini memang membicarakan tentang Nabi Isa yang menolak beriman kepada Nabi Muhammad, membicarakan umat ya, maaf. Jadi ayat ini membicarakan tentang umat Nabi Isa, umatnya Nabi Isa yang menolak beriman kepada Nabi Muhammad. Padahal Allah sudah memberitahukan tentang kelahiran beliau di dalam Injil. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu untuk mengajarkan prinsip tiada Tuhan selain Allah. Oke, saya persingkat saja karena ini sudah dijelaskan oleh Romli ya. Di kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa memberi kabar gembira kepada kamu dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad atau Muhammad yang merupakan nabi dan rasul terakhir. Namun ketika rasul yang datang kepada mereka kaum Nasrani dengan membawa bukti-bukti yang nyata tentang kenabian dan kerasulan beliau di dalam Al-Quran. Ternyata kaum Nasrani ini justru malah membawa bukti-bukti yang nyata tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Mereka berkata kepada sesama orang Kristen,
Al-Quran ini adalah sihir nyata, bukan wahyu, bukan kitab suci. Oh, berarti mereka berkata sesama orang Kristen. Berarti orang Nasrani ini mengabarkan itu, padahal buktinya sudah ada. Justru dia mengatakan Al-Quran ini adalah sihir yang nyata, bukan wahyu Allah, bukan kitab suci. Oke ya, itu bahasa penegasan yang saya sampaikan. Selanjutnya disampaikan juga bahwa di sini dikatakan bahwa di ayat yang lain ditegaskan pula bahwa berita tentang kedatangan Muhammad sebagai nabi dan rasul Allah terakhir terdapat pula dalam Alkitab, Taurat dan Injil. Nah, ini di surat Al-A'raf ya, yang dikatakan bahwa orang-orang yang mengikuti rasul, nabi yang ummi atau tidak bisa bicara tulis, tidak bisa baca dan tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Berarti Allah katakan ada di Taurat dan Injil tentang pengabaran bahwa Nabi Muhammad akan ada. Gitu. Selanjutnya di sini disampaikan di penjelasan berikutnya di Kejadian 21 ayat 13. 21 ayat 13, coba saya buka ya, apakah benar sesuai dengan tafsir ini ya. Kejadian 21 ayat 13. Di sini, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Di sini kalau di handphone maka anak sahayamu itu pun akan terjadikan suatu bangsa karena itu ia dari benihmu. Nah, jadi kalau di Alkitab dikatakan begini, tetapi keturunan